Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu faslun utawi dikono fasal suwiji. Takbire fasal yajibu ala kulli mukallafin ada ujami ima aujabahullahu. Ini sangat penting sekali. Di masyarakat kita iku biasanya berlaku iki. Qauluhu yajibu wajib kanggone sapa ala kulli mukallafin ing ngatasé saben-saben wong mukallaf. Apa sing wajib ada ujami ima apa nekani sekabehane perkara silai mai aujabahu kang majibake hu ing ma aujabahu kang majibake hu ing ma sapa Allah alaihi ing atase mukallaf. Nah, jadi ketika ada orang mukallaf itu siapa? Aibaligin akilin, orang yang sudah balik dan punya akal. Nah, orang yang punya akal dan sudah balik ini disebut mukallaf, sudah terkena hukum kewajiban sholat, terkena hukum kewajiban puasa Ramadan dan lain-lain. Bagi orang mukallaf wajib melakukan semua perkara-perkara yang sudah diwajibkan Allah. Contohnya apa? Kasolati dalam syar'i, wa zakat wa shaum wal haji. Jadi poso, zakat, sholat dan lain-lain itu wajib bagi orang mukallaf. Makanya ketika kita sudah masuk orang yang termasuk mukallaf, maka wajib melakukan perkara-perkara yang sudah diwajibkan Allah. Qalu wajibulan wajib alaihi ing atase mukallaf apa ayu adiyahu, apa yen to nekani sapa mukallaf hu ing ma alama ing atase perkara amarau kang perintah hu ing mukallaf sapa Allah bihi kelawan ma. Bayane ma isine ma minal idyani saking nekani bi arkanihi kelawan pira-pira rukune ma. Wa syurutihi lan pira-pira syarate ma. Wa yajibulan wajib, wa yajtanibu lan ngedoi. Nah, wa yajtanibu lan ngedoi sapa mukallaf. Wa yajtanibah lan ngedoi. Nah, iki juga bisa. Ngene wae digawe biasa. Wa yajtanibu lan ngedoi sapa mukallaf mubtilatihi. Utawa an ngono dikira-kirakan an juga bisa. Wa yajibulan wajib ayajtaniba. Nek diketoke seperti itu. Waune wau ataf. Wa yajibu alaihi ayajtaniba. Itu malah penak. Lan wajib yen to menjauhi utawa ngedoi. Wa yajtaniba lan ngedoi sapa mukallaf mubtilatihi ing pira-pira perkara kang batalake ma. Jadi ngeten. Ketika ada suatu perkara yang sudah diwajibkan Allah, contohnya sholat fardu, itu kan ada yang namanya rukun-rukun syarat-syaratnya sholat. Lah, itu kita melakukan sholat itu tidak hanya sekedar melakukan, tapi harus sesuai dengan rukun-rukun syarat-syaratnya sholat. Paham? Dan juga wayajtaniba mubtilati, dan menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan perkara sholat kimau. Jadi kita melakukan perkara wajib sholat, kita melakukan perkara wajib puasa Ramadan, itu tidak hanya sekedar melakukan, tapi harus sesuai dengan rukun-rukun syaratnya dan menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Nah, itu penting. Makanya perlu ngaji ilmu fikih. Lagi ilmu fikih itu sangat penting sekali untuk mengetahui dan mengamalkan cara-carane ibadah sholat, cara-carane ibadah puasa Ramadan sesuai rukun-rukun dan syaratnya, dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkannya. Itu penting. Terus ketika kita melihat orang lain yang tidak sesuai itu bagaimana? Tidak sesuai dengan ilmu fikih. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase mukallaf apa amruman
apa perintah uwong ro'ahu kang weruh sapa mukalafu ing man tingkae man tarika syai'in hale wong kang ninggal suwiji-wiji minha sangking arkan lan syurut au ya'tiya utawa nekani sapa man biya kelawan arkan lan syurut ala ghairi wajiha ing atase sakliyane arahe rukun pira-pira rukun lan pira-pira syarat ala ghairi wajiha ing atase sakliyane arahe arkan lan syurut. Jadi ngaten. Ketika kita melihat orang lain yang mana orang lain itu melakukan suatu ibadah atau perkara wajib tapi tidak sesuai dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Contoh, sholat. Ada orang sholat maghrib misalkan 3 rakaat, tetapi dia sholat itu tidak melakukan perkara-perkara rukun atau syaratnya. Misalnya sholate ikut tidak melakukan ruku atau sujudnya cuma 1 kali tok dalam setiap rakaat. Harusnya sujud itu kan 2 kali dalam 1 rakaat. Rakaat kedua ya sama 2 kali sujud. Rakaat ketiga begitu pun. Lagi malah setiap rakaat cuma 1 kali sujud. Nah, ini kan tidak sesuai dengan rukun-rukunnya sholat. Kita yang melihat itu wajib mengingatkan dan memerintahkan. Jadi perintah, iki mau sholatmu dalam setiap rakaat harusnya sesuai ilmu fikih memang harus 2 kali sujud setiap rakaat. Rakaat kedua, ketiga dan seterusnya ya sama begitu. Nah, itu kalau kita melihat yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Au ya'ti biha ala ghairi wajhiha, utawa dia sudah melakukan rukun tapi tidak sesuai carane. Misalkan dia melakukan sujud. Ya, melakukan sujud. Sujud yang termasuk rukun tapi tidak sesuai dengan carane. Misalkan sujud itu kan harus menempelkan batuk atau dahi dan 2 tangan. Itu wajib ditempelkan ke tempat sholat. Tangannya yo normal, ora diselehno, tidak diletakkan, tidak ditempelkan pada tempat sholat ketika sujud. Itu kan sudah tidak sesuai dengan aturane syariat carane sujud. Lah, itu kita juga wajib mengingatkan. Qalu huwa yajibulan wajib alaihi ing atase mukallaf apa qahruhu apa maksa man ala zalika ing atase mengkono-mengkono ityan in qadara lamun kuwasa sapa mukallaf alaihi ing atase qahar. Lah nek mampu piye wa ila lamun ora in qadara ya fayajibu mongko wajib alaihi ing atase mukallaf al ingkaru apa ngingkari bikol bihi kelawan atine mukallaf in ajaza lamun apes sapa mukallaf anil qahri saking maksa wal amru utawi perintah wal amru ai fayajibu alaihi al amru ngene in ajaza anil qahri wal amri ngono ya wal amri sorry anil qahri saking maksa wal amrilan perintah. Dadi ngeten. Ketika seseorang melihat awake dhewe melihat Zaid iku melakukan sholat sesuai rukun, ruku, sujud dan lain-lain sesuai. Tapi tidak sesuai carane secara ilmu fikih. Sujute, ya wis sujud, cuman tangannya tidak ditempelkan ke tempat sholat. Itu kan sudah nyalahi aturan. Lah, kita yang melihat ada seperti itu wajib memaksa dia untuk melakukan sujud rukun-rukunnya sholat iki sesuai yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang sesuai dengan syariat fikih. Haikum. Lah nek memang kita gak mampu piye? Wong kita iku misalkan umur 20 tahun misalkan. Sedangkan yang sholat itu adalah preman hebat, preman dan suka membunuh orang misalkan, tapi dia sholat. Dia sholat itu ternyata sujudnya tidak sesuai.
tidak sesuai dengan aturan syariat. Wah, iki konek tak elingke, tak perintah kon ngelakoni sujud yang sesuai syariat, khawatirnya nanti saya dijotosi misalkan. Nah, apalagi dia punya pasukan banyak. Lah nek memang kita nggak berani, nah, kita tidak berani mengingatkan ki mau fayajibu alaihi al ingkar biqalbihi, maka wajib kita mengingkari dengan hati kita. In ajaza anil qahri wal amr. Ketika memang kita tidak mampu memaksa dan memerintahkan dia untuk melakukan sholat yang sesuai rukun sujudnya, termasuk juga sujudnya iki mau harus sesuai cara-carane dan lain-lain ki mau. Kita nggak berani, wah ngene tak elingke malah khawatirnya dijotosi. Maka wajibnya kita adalah mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati. Nah, mengingkari dengan hati ki mau ikulah wadalika utawi mengkono-mengkono ingkar biqalbihi ataful imani iku luweh apes-apese iman. Ai aqallu ma tegese luweh sithik-sithik perkara yalzam kang wajib apa mah al insana ing menungso indal ajzi ing dalem nalikane apes. Jadi artinya ngeten. Kita melihat suatu perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang tidak sesuai syariat, itu aslinya kita ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman kalau kita memang bisa mengingatkan, dielengke terus disuruh untuk melakukan yang baik sesuai syariat ki mau, yo kita wajib mengingatkan. Tapi kalau kita tidak mampu, khawatir ngene tak elengke malah dijotosi bonyok kabeh kok kepala kita misalkan. Ya wes, kita mengingkari dengan hati. Nah, mengingkari dengan hati ikulah adaful iman. Iman sing paling sithik. Maksudnya amar ma'ruf sing paling rendah iku tingkatannya adalah mengingkari dengan hati. Jadi kita enggak mampu mengelengkan dengan omongan, ya wes, sak mampune dengan hati ki mom. Wajibulan wajib apa tarku jami'il muharramati, apa ninggal sekabehane pira-pira perkara sing diharamake. Wa nahyu murtaqibilan nyegah wong kang nglakoni muharramat. Wa man uhu lan tegese nyegah murtaqibiha. Koron kelawan maksa minha sangke muharramat. Ing qadara lamun kuwasa sapa mukallaf alihi ing atase man'u. Wa ila nek gak mampu piye wa ila lamun ora in qadaruf wajib mongko wajib alihi ing atase mukallaf apa ayung kira apa yanto ngingkari sapa mukallaf. Dalika ay mengkono-mengkono muharramat ngingkari biqalbihi kelawan atine mukallaf. Wa mufaraqatu maudhi'il maksiati ay wajaba mufaraqatu maudhi'il maksiati lan misah panggonane lan pisah panggonane maksiat. Jadi ketika kita melihat perkara-perkara yang diharamkan, itu kita wajib meninggalkan. Jadi kita wajib meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Misalkan ada dangdutan, ada orkes, ada orang-orang mabuk, kita wajib meninggalkan semua perkara yang diharamkan dan wajib mencegah orang yang melakukannya. Nah, jadi misalkan teman kita ada yang mabuk-mabukan, minuman keras, pakai alkohol, kita wajib mencegahnya. In qadaru alai, ketika memang kita kuasa mampu untuk mencegahnya, ya wajib mencegah. Nek mampu, nah, maka ayung kira dalika biqalbihi, kita mengingkarinya dengan cara hati. Jadi mengingkari dengan hati ikulah termasuk ataful iman. Dan juga wa mufaraqatu maudhi'il maksiati, harus berpisah, harus minggir dari tempatnya maksiat. Jangan malah kita malah ikut-ikutan nonton dangdut terus mabuk-mabukan, iku kurang pas. Qalu wal haram utawi haram iku ma perkara tawaada ingkang ngancam sapa Allah murtakibau ing wong kang nglakoni mabil iqabi kelawan siksa. Wa wa'ada lan janji sapa Allah tarikau ing wong kang nglakoni ma bisawabi kelawan ganjaran. Perkara haram ya apa ta? Perkara haram iku perkara yang
dilakukan akan diancam dengan siksaan Allah, tapi ketika dilakukan perkara haram iku perkara yang ketika dilakukan maka Allah akan mengancam dengan siksaan. Tapi ketika orang-orang itu meninggalkan perkara haram maka Allah akan membalasnya, menjanjikan dengan pahala. Jadi misalkan contoh wong zina itu perkara haram. Jadi kita melakukan zina itu Gusti Allah bakal mengancam dengan suatu siksaan. Tapi ketika kita ada niatan menghindar dari maksiat, itu Gusti Allah bakal menjanjikan yang namanya pahala. Ya Allah, kita di pondok, kita ngaji, tak niati biar jauh dari maksiat, jauh dari melakukan dosa. Itu otomatis dapat pahala. Nah, itu seperti itu, perkara haram itu ada balasane,